Bapak Haji Uji Sukian dan teman-teman dari Partai Golkar yang saya hormati, Bapak Ketua PGN Lamongan beserta pengurus PGN Lamongan yang saya hormati. Pertama, saya perkenalkan dulu, tadi nama saya itu Osari. Kalau di PGN Lamongan itu kami sekretaris, tapi untuk di Jawa Timur saya adalah ketua PGN Jawa Timur. Jadi kalau urusan di Jawa Timur saya yang bergerak, termasuk rumah aspirasi di DPD Golkar Jawa Timur saya yang mengisi pertama kali. Waktu itu bulan Oktober sebelum kami berangkat ke Jakarta, aksi yang pertama di Istana Jakarta. Saya yang bergerak bersama Pak Adib, alhamdulillah ditemui oleh Bapak Bintang. Sebelumnya itu saya itu berkomunikasi dengan Pak Sunadi, Pak, yang berada dengan Komisi 2 dari DPRD 2. Ada siapa itu? Pak Kodrat, ya. Padahal saya sering WA dengan beliau. Mungkin karena aktivitas kami sampai lupa. Saya sering minta tolong ke Pak Kodrat. Ini terkait begini. Di Jawa Timur itu saya ingin menyelesaikan masalah diskriminasi antara Kemendikbudrismen dengan Kemenang, seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena memang terjadi perbedaan perlakuan antara sekolah dengan madrasah. Itu sudah saya sampaikan di Komisi E DPRD Jawa Timur. Alhamdulillah saya mendapat dukungan. Tapi wakil ketua Komisi E waktu itu Bu Hikmah Bapaki bilang, Pak Rosari, kalau ini landal, tolong dengan bantu hubungi semua fraksi di DPRD 2, di DPRD 1. Saya hubungi hampir semuanya, termasuk yang paling betul itu ke Pak Kodrat. Mohon nanti untuk sidang 2026 madrasah juga harus dapat dana double track seperti sekolah. Yang sekolah itu kan dapat bos dari pusat dan dapat bosnya dari daerah. Sementara untuk Menang belum dapat. Mudah-mudahan 2026 ini bisa berjalan. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Untuk program PGMN Bapak Ibu itu 80% itu fokusnya ke pusat, ke nasional. Karena kami di guru madrasah itu sistemnya itu adalah dari pusat semua. Jadi kami berjuang bolak-balik di Jakarta. Ya sudah ke Kementerian Agama berulang-ulang, demonstrasi pun juga berulang-ulang. Bahkan di depan Istana Negara itu kalau nggak salah sudah 3 kali, 4 kali nanti. Ini di DPR RI tanggal 20 Mei ini yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tujuan kami datang ke sini ini adalah karena begini. Dalam aksi yang pertama, kami itu bersama guru madrasah seluruh Indonesia ada 29.000 di Palu mengadakan aksi di sana. Tapi keberuntungan belum berpihak pada kami karena waktu itu Presiden ada kunjungan ke Korea. Jadi jam 10 itu sudah dipanggil mau masuk ke istana karena karena persyaratan di sekitar di kepresidenan itu sulit. Akhirnya saya sampai jam 12 baru masuk ke sana, tapi itu pun dibawa ke kementerian, bukan ke Istana Negara. Bapak Ibu sekalian,
di aksi yang pertama itu kami menuntut P3K melalui pengangkatan. Jadi tes itu hanya sebagai persyaratan belaka. Nah, ternyata dari perjuangan yang sangat panjang itu beberapa bulan yang lalu akhirnya Kemenag itu berhasil mengusulkan calon P3K untuk guru madrasah se-Indonesia. Ada 638.000 guru madrasah yang akan di P3K-kan. Dari Kementerian Agama sudah ada keputusan bulat, kemudian dari Komisi 8 juga seperti itu. Akan tetapi kami terganjal oleh aturan UU ASN nomor 20 tahun 2004 yang menyebabkan Menpan RB menolak kami, sehingga secara undang-undang menurut Menpan RB kami 638.000 guru madrasah seluruh Indonesia itu tidak bisa diangkat karena tinggal kami itu adalah swasta. Yang bisa diangkat itu adalah yang ada di sekolah negeri. Bapak Ibu sekalian, dari itulah kami melobi ke pusat, ke Komisi 8, Komisi 2 dan Komisi 10. Akhirnya disepakati bahwa tanggal 20 Mei ini akan ada aksi yang kedua. Tujuannya adalah kami bersama organisasi profesi di Kemenag. Tujuan utama itu adalah meminta agar UU ASN nomor 20 tahun 2024 ini bisa dirubah, sehingga kami Bapak Ibu guru madrasah swasta di Lamongan dan seluruh Indonesia bisa menikmati P3K. Atau kalau memang itu sulit, kami minta adalah tidak P3K, tidak masalah, tapi bayaran kami adalah senilai P3K itu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tujuan kami yang di sini adalah untuk meminta dukungan dari bapak-bapak pada program ini terkait dengan aksi kami, termasuk mungkin ya karena kami ini adalah organisasi profesi yang mandiri, betul-betul mandiri Bapak Ibu. Kami kalau ada acara itu harus menarik donasi dari anggota. Ya ada yang 50.000, ada yang 25, ada yang 100. Itu kan yang kami kami habiskan di situ. Dan nanti dengan itu juga kami mau mungkin ya kami bisa dibantu di dukungan moral, spiritual dan juga finansial seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya saya hanya ingin berjuang untuk guru madrasah yang 638.000 itu bisa diangkat menjadi P3K dengan perubahan UU ASN itu. Bapak Ibu, mungkin satu lagi yang saya terlupakan. Selain di Komisi E, kemudian DPRD 1, saya juga sudah 2 kali ke Pak Lanyala Mataliti. Yang kemarin 1 minggu yang lalu saya ke Pak Lanyala, saya lapor. Intinya yang sama, Bapak, yang Kemenag itu sudah sepakat untuk P3K 638.000. Komisi 8 juga sudah oke. Bahkan Bareknas sendiri itu berulang-ulang ke pengurus pusat kinerja PJMM, namanya silakan distorkan, saya bawa ke Kemenag. Tapi ternyata karena ada ganjaran dari Menpan RB itu akhirnya seperti itu. Dan setelah saya melaporkan seperti itu oleh Pak Lanyala, saya ingin aja Pak Tosari sekarang buat surat
nanti saya kunjungkan ke Pak Dasko. Besok pagi saya bawa. Mudah-mudahan nanti direspon. Karena saya bilang gini, Pak Tosa ini bagaimana? Tujuan saya ke DPR itu Pak, untuk agar DPR itu bisa berubah UU ASN. Orang yang pertama kali nanti yang memegang kendali itu adalah ketua DPR, kemudian juga wakilnya. Terus saya bilang, saya sudah berusaha untuk menembus Pak Prabowo, tapi berulang-ulang gagal, sudah 4 kali. Dengan berbagai macam cara, orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo tidak bisa kami dekati. Mungkin dengan Pak Dasko pun juga mudah-mudahan minggu ini ada pertemuan seperti itu. Karena informasinya sebelum kami di Jakarta itu 1 hari 2 hari ada dipanggil oleh Pak Dasko. Jadi nanti Bapak yang terhormat ini, kami mohon dari Lamongan juga mengaspirasikan kami agar perjuangan kami didengarkan oleh pusat, dan saya yakin di pusat itu Golkar itu juga sangat besar seperti itu. Jadi saya minta tolong suara kami diaspirasikan ke pusat, sehingga nanti tanggal 20 Mei itu kami ke sana itu tidak pulang dengan hampa. Kenapa? Kami ke sana itu harus patungan dan seterusnya. Se-Jawa Timur itu sulitnya bukan main. Ini adalah terkendala dengan biaya. Kenapa apa seperti itu? Guru madrasah itu satu-satunya penghasilan itu adalah dari TPG, tunjangan profesi guru. Biasanya yang sudah dapat TPG itu kebanyakan honor dari madrasah. Itu yang biasanya ada 250, ada 500 dan sebagainya. Biasanya itu hilang seperti itu. Jadi kami mengandalkan satu-satunya dari DPG ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.